selamat datang di channel Project Media. Pada video kali ini gue akan menceritakan alur film Hayden bergenre horor yang dirilis pada tahun 2015 September yang disutradarai oleh Matt Duffer dan Ross Duffer atau biasa dikenal dengan sebutan Duffer bersaudara. Film ini dibintangi oleh Alexander Skarsgård sebagai Ray, ini orangnya yang pernah memerankan film Tarzan. Ada Andrea Riseborough sebagai Claire dan Emily Allen Lane sebagai Zoe, ini anaknya. Film ini menceritakan sebuah keluarga Amerika di Kingsville, North Carolina yang telah berhasil melarikan diri akibat pemusnahan massal yang dilakukan oleh pemerintah sipil dikarenakan sebuah wabah virus yang misterius. Selama 300 hari keluarga ini telah bahagia karena berhasil bersembunyi di dalam bawah tanah tanpa ada siapapun yang mengetahuinya. Namun semuanya berubah menjadi sebuah kepanikan dan ketakutan hanya karena membunuh seekor tikus. Penasaran bagaimana perjuangan keluarga ini agar tidak bisa ditemukan oleh siapapun di dalam bawah tanah? Tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita ke alur filmnya. Pada awal film, scene langsung berfokus pada sosok anak kecil bernama Zoe atau biasa dipanggil oleh sang ibu yaitu Zoso yang sedang ketakutan ke dalam kegelapan karena ia bermimpi buruk. Zoe pun lalu bersembunyi di bawah tempat tidurnya sambil memanggil sang ibu yaitu Claire yang sedang tidur. Claire pun menjawab dan menyuruh Zoe untuk lanjut tidur karena hari masih malam. Lalu Zoe pun berkata bahwa ia sedang ketakutan dan tidak bisa tidur karena ia sedang bermimpi buruk tentang para penghirup yang telah menemukan keberadaan mereka. Siapakah sang penghirup ini? Nanti kita akan tahu. My name's Zoe. I'm hiding. Olive said we had to hide. I'm dead. What do we just talk about? The breathers. Hey. Kemudian Claire pun bangun dan memberitahu Zoe agar mengingat aturan nomor keempat, yaitu tidak boleh menyebut nama mereka dan tidak perlu cemas karena sang ayah sedang berjaga. Tell all of them no one found us. Dad's been keeping watch all night. Our new rule, remember? Rule number 4. You hear that, Olive? Lalu mereka pun bergegas menemui sang ayah yaitu Ray yang sedang berjaga. Mom, look. It's just Dad. Oh, someone had another nightmare. Thought we told those silly. Kemudian Ray dan Zoe pun bermain kartu dan bercerita. Di sela cerita, Zoe pun penasaran dan ingin melihat ke atas pintu bunker. Dan kemudian Ray pun menawarkan Zoe untuk melihat pintunya. Tetapi Claire marah dan melarang Zoe agar tidak boleh ke atas. Tetapi bocil bandel ini mengatakan bahwa ia mampu mengatasinya dan menyebutkan peraturan mereka yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, jangan bersuara keras. Kedua, jangan hilang kendali. Ketiga, jangan membuka pintunya. Dan yang keempat, jangan menyebut nama sang penghirup. Lalu si bocah pun naik dan melihat pintunya yang masih tertahan rapat. Careful, Zoe. Hold back. Setelah itu mereka pun kembali dan menyalakan lampu yang mereka anggap itu sebagai pengganti matahari karena mereka tidak pernah keluar. Jadi lampu itulah yang akan menandakan bahwa itu adalah siang hari. Lalu Zoe pun menandai di dinding menggunakan pisau agar mereka tidak lupa berapa lama mereka sudah berada di dalam bunker itu. Dan hari itu adalah hari ke-301. Scene pun berlanjut di mana mereka hendak ingin makan. Ternyata dalam bunker tersebut sudah tersedia makanan kaleng yang disiapkan entah siapa yang menyiapkannya. Lalu mereka pun memilih buah persi kesukaan sang anak dan ketika hendak mereka mengambil dan membuka kalengnya, ternyata kalengnya kosong di mana makanan mereka sudah dicuri dan entah siapa yang mencurinya. Mereka sangat kebingungan karena semua pintu di dalam ruangan tersebut tertutup sangat rapat dan hanya ada satu lubang ventilasi udara saja. Dan kemudian saat mereka memeriksa kalengnya, ternyata sudah berlubang seperti gigitan seekor tikus dan mereka pun menduga bahwa seekor tikuslah yang telah mencuri makanan mereka. Lalu dengan berat hati pun Zoe terpaksa makan seadanya yaitu kacang kedelai. Tetapi nampak Zoe sangat kecewa dan tidak mau makan. Namun sang ayah menasihati Zoe dengan menunjukkan tanda yang telah dibuatnya di dinding dan mengatakan bahwa kita tidak akan bersama
jika bukan karena hari itu. Dan kita harus bersyukur karena telah menemukan tempat ini yang terdapat banyak makanan dan mungkin saja hanya tersisa kita satu-satunya yang masih hidup. Jadi setiap tanda adalah keajaiban dan makanan ini memberikan kita hari esok dan kacang kedelai yang ada di piringmu adalah sebuah keajaiban. Dan jika kamu memakan keajaiban itu, mungkin kita akan melakukan perjalanan selanjutnya. Mendengar kata mutiara sang ayah, akhirnya Zoe pun mau makan dengan girang. Then I want more. Right? Lalu setelah makan, Ray pun menemui Zoe bermain karena dia tidak memiliki teman bermain seumurannya. Ray pun membawa Zoe di dalam dunia khayalan dengan menutup kedua matanya dan menyuruhnya untuk membayangkan es krim kesukaannya. Zoe pun nampak sangat bahagia dan mereka pun lanjut bermain kartu. I win. Sylvia's ice cream. Find a way to get more food. Lalu scene pun berpindah di mana Ray dan Claire sedang berdiskusi tentang persediaan makanan yang sudah semakin menipis. Di sini Ray mengatakan agar mereka mencari cara mendapatkan makanan, yakni dengan pergi ke permukaan. Namun Claire melarangnya. Tetapi Ray mengatakan bahwa dia bisa melawan mereka, tetapi Claire dengan tegas mengatakan bahwa itu sama saja bunuh diri. Ray pun mengatakan agar mengingat janji mereka, yaitu mendahulukan Zoe. Apapun situasinya, yang penting mereka belum ditemukan. Claire pun lalu membantah bahwa mereka telah ditemukan oleh seekor tikus. Lalu Ray mengatakan bahwa itu hanyalah seekor tikus. Tolol memang ini si Ray, dia tidak tahu kalau tikus nanti yang akan membawa malapetaka. Ray pun menasihati Claire dengan mengatakan bahwa ini adalah kehidupan mereka yang sekarang. Dan mereka harus menghidupinya sebisa mungkin, yakni tetap hidup. Lalu mereka pun lanjut bercocok tanam. And we have to live it the best is to live. Lalu scene pun sekilas memperlihatkan kenangan di mana itu sebelum mereka masuk dan bersembunyi ke dalam bunker tersebut. Lalu cerita berlanjut memperlihatkan Zoe dan Claire yang sedang bermain sambil bercerita. Di sela cerita, Zoe tiba-tiba menanyakan kepada Claire apakah ayahnya itu benar kalau hanya mereka yang masih hidup. Lalu Claire pun menyuruh Zoe untuk mengambil periskop dan melihat ke atas permukaan melalui lubang ventilasi udara. Zoe pun langsung bergegas dan mengambil periskop, lalu melihat ke atas permukaan, dan tiba-tiba Zoe pun dibuat kaget oleh seekor burung gagak yang lewat. Dan setelah melihat-lihat, ternyata di atas permukaan itu hanyalah sekolah dan taman bermain. Zoe pun mengira bahwa perkataan ayahnya itu benar kalau hanya merekalah yang masih hidup. Claire pun menyuruh Zoe melihat sebuah pintu, tetapi Zoe tidak bisa melihatnya karena pintunya tertutup. Claire pun mengatakan bahwa semenjak mereka sampai di tempat itu, dia dan Ray sudah memastikan pintunya tersembunyi agar tidak ada siapapun yang bisa menemukannya, karena kadang-kadang sesuatu hanya karena kita melihatnya bukan berarti tak ada di sana, dan terkadang kebenaran itu tersembunyi. So, sometimes just because you can't see something doesn't mean it's not there. Sometimes the truth's hidden from us. So you think our friends could really be out? Lagi-lagi Zoe menanyakan tentang keberadaan orang yang masih hidup di luar sana. Lalu Claire pun membenarkan bahwa pastinya ada yang masih hidup, dan mereka juga diburu karena sang penghirup juga ternyata takut kepada mereka, sama halnya mereka takut kepada sang penghirup. Dikarenakan kejadian waktu itu yang membuat mereka harus bersembunyi di dalam bunker bawah tanah itu. Setelah perbincangan, lalu tiba-tiba Zoe melihat tikus yang telah mencuri makanan mereka. Dan ketegangan pun baru saja dimulai. Langsung saja Zoe membangunkan ayahnya untuk membunuh tikus tersebut. Ray pun bangun dan mengambil sebuah pisau dengan perlahan, ingin menusuknya dari belakang. Dan ya, nggak betul. Tikusnya langsung kabur. Claire pun dengan sigap langsung menggeprek kepalanya, dan tikus pun langsung modar di tempat. Mereka pun bahagia seketika. Dan tiba-tiba kebahagiaan itu langsung berubah menjadi sebuah kepanikan, di mana lampu yang disenggol oleh sang tikus meledak dan membakar meja yang di dalamnya. Dengan susah payah, Ray dan Claire pun mencoba memadamkan apinya tersebut agar tidak membakar semua yang ada di dalam bunker tersebut.
Dan akhirnya ketegangan pun mereda setelah berhasil memadamkan apinya. Oh my god, itulah malapetaka membunuh seekor tikus tersebut. Kepanikan dan ketegangan pun semakin menjadi dikarenakan asap yang dihasilkan oleh meja yang terbakar tadi keluar lewat lubang ventilasi udara, dan itu akan membuat sang penghirup melihatnya. Lalu sejenak scene pun berpindah pada sebuah kenangan yang memperlihatkan hari di mana semua orang disuruh untuk pergi meninggalkan kota. Hey, Ted. Get Zoe and get as far away from Paigsville as you can. And the virus, it changes people bad. What? Ted. Aren't they? Cerita kembali lagi pada bunker tadi, di mana Claire terlihat sangat panik, namun Ray mengatakan bahwa mereka akan aman dan baik-baik saja, dan tetap mengingat aturan nomor 2, yaitu tetap tenang. Tapi tidak bagi Claire, karena meja yang terbakar bisa menghasilkan abu. The woods burned. So? So burned wood makes that. You have to go onto the surface. Dan mereka pun memikirkan cara menghilangkan abunya, yakni satu-satunya ialah naik ke permukaan dan menutup abunya. Ray dan Claire pun naik ke permukaan, sedangkan Zoe disuruh untuk tetap di dalam bunker dan mengunci pintunya apapun yang akan terjadi. Tetapi Zoe pun tidak mengindahkan perkataan ibunya, karena dia tidak bisa tinggal diam melihat kedua orang tuanya yang sedang bertaruh nyawa di atas permukaan bunker itu. Ia pun mengambil periskop dan mengintai sebuah pintu masuk, dan benar saja Zoe pun seperti melihat sesuatu yang datang dari arah pintu itu. Dan dengan muka yang ketakutan, Zoe pun lari dan naik ke permukaan mencari dan memanggil ibunya. Lalu Claire pun datang dan langsung menutup mulutnya, dan tiba-tiba kemudian Ray pun menenangkan Zoe dengan mengatakan bahwa itu hanyalah seekor kijang dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Tetapi Zoe pun mengatakan bahwa kijang itu ketakutan dan seperti ada yang sedang menakutinya. Lalu mereka pun bergegas kembali ke bunker tersebut. Careful. Oh my god, mereka pun mendengar suara kaki seseorang di atas bunker itu. Dan anehnya, suara kaki itu hanyalah satu. Padahal biasanya, para penghirup selalu datang secara berkelompok atau dalam bentuk tim. Ray pun mengira bahwa mungkin hanya dia yang melihat asap akibat kebakaran tadi. Zoe pun menangis karena ketakutan, karena sebentar lagi para penghirup itu akan menghampiri mereka. Lalu Claire pun mencoba menenangkannya dengan menyuruhnya agar mengingat aturan nomor 3, yaitu jangan berisi. Lalu Ray pun datang menenangkannya seperti biasa dengan menutup kedua matanya dan menyuruhnya membayangkan apa yang diinginkannya, seperti ya berhalusinasi. Lalu Zoe pun tenang. Tetapi ketenangan pun hanya sesaat karena suara langkah kaki semakin keras. Di tengah kepanikan itu, tali boneka Zoe malah tersangkut, di mana itu menghasilkan suara yang cukup keras. Ray pun langsung dengan cepat menghancurkan boneka itu. Dan akibat suara dari boneka itu, tiba-tiba suara langkah kaki tadi langsung mencoba membuka pintu bunker tersebut. Ray dan Claire pun langsung berusaha menahan pintu bunker itu agar tidak bisa dibuka. Dengan penuh perjuangan dan susah payah, akhirnya Ray dan Claire pun berhasil menahan pintu itu dan kepanikan pun sedikit mereda.
Suara langkah kaki itu ternyata tidak pergi karena dia sedang menunggu teman-temannya. Lalu terdengarlah suara gemuruh dari atas permukaan, di mana itu adalah suara langkah kaki kelompok para penghirup. Lalu scene pun kembali memperlihatkan sebuah kenangan pada hari sebelum mereka bersembunyi di dalam bunker itu, di mana mereka akhirnya pergi dan meninggalkan kota menggunakan sebuah mobil. Dan dalam perjalanan banyak sekali mobil yang malah putar balik ke arah kota, dan Ray pun mengira mungkin saja keadaannya sudah aman. Lalu dia pun menyalakan radio mobilnya dan berharap bisa mendapatkan informasi. Tiba-tiba hampir saja Ray menabrak mobil di depan yang sedang berhenti karena jalan sudah diblokade oleh pemerintah dan menyuruh seluruh warga kota untuk karantina saja di rumah dan tidak perlu meninggalkan kota itu. Quarantine. It means you're not letting us out. Lalu Shin pun kembali ke dalam bunker tadi, dan pada akhirnya pintu bunker itu berhasil dibuka oleh para penghirup yang membuat mereka panik dan memutuskan untuk lari. Dan dengan sedikit memperlambat, Claire pun membakar sebuah lemari. Tetapi itu tidak bertahan lama, yang membuat mereka harus keluar melewati lubang ventilasi udara. Dengan perjuangan yang diselimuti kepanikan, Ray pun mencoba mengeluarkan istri dan anaknya. Sayang sekali, Ray harus mengorbankan diri karena tidak berhasil keluar dikarenakan lubang ventilasi yang terlalu tinggi. Dan kursi yang menopangnya jatuh, sehingga mau tidak mau dia pun pasrah dan memilih untuk melawan para penghirup itu. Di tengah kepanikan, Zoe pun memaksa untuk membantu. Namun apalah daya, itu sama saja menghantarkan nyawa mereka. Lalu dengan berat hati, mereka pun merelakan sang ayah berkorban demi keselamatan mereka berdua. Mereka pun berlari sejauh mungkin agar bisa selamat. Tetapi nasib memang tidak pernah bagus. Mereka pun akhirnya tertangkap juga. Lalu para penghirup itu menyuntik Zoe. Dan lagi-lagi scene kembali memperlihatkan kelanjutan scene di awal, yang dimana saat mereka menatap tebing, terdengar suara gemuruh seperti gempa bumi. Tapi ternyata itu adalah pesawat jet yang diturunkan pemerintah untuk memusnahkan mereka semua. Dengan ketakutan mereka pun berlari menuju sebuah taman bermain yang memiliki bunker bawah tanah. Dalam bunker itu sudah terdapat banyak sekali persediaan makanan. Lalu sejenak kita diperlihatkan tangan Claire yang terluka akibat tergores saat menutup pintu yang membuatnya terinfeksi karena virus itu menyebar lewat udara. Dan terkuaklah fakta bahwa ternyata virus itu bisa membuat mereka menjadi zombie. Disinilah kita akan tahu alasan pemerintah menyuruh mereka kembali ke rumah agar mereka semua bisa dimusnahkan agar virus itu tidak menyebar semakin meluas. Zoe, come on. We're infected. Lalu scene pun kembali pada adegan saat mereka sudah tertangkap. Darah mereka diambil untuk diperiksa, yang ternyata mereka sudah terinfeksi. Ketika mereka hendak mau dieksekusi, tiba-tiba Ray sudah berubah menjadi zombie dan datang membantu mereka. Namun apalah daya, ia pun harus tepar disodong peluru. Lalu Claire dan Zoe pun berhasil keluar dan menghabisi semua para penghirup itu. Di sini kita diperlihatkan bahwa ternyata meskipun mereka sudah terinfeksi virus yang membuat mereka berubah menjadi zombie, ternyata mereka bisa mengendalikan diri, tidak sama dengan zombie pada umumnya yang membabi buta. What are you doing? I said you to help us.
Miles out. Stand by. Support is on the way. Target secure. How many casualties? 4 casualties, 2 targets contained. Gunship. Protected. Hey, come on. Mereka pun berdua akhirnya selamat dan mencari tempat persembunyian di dalam terowongan dan beristirahat. Ketika terbangun, tiba-tiba terdengar suara anak kecil dan ternyata itu adalah tetangga Zoe yang kita lihat di awal film tadi. Dan dia pun membawa Zoe dan Claire ke tempat persembunyiannya. Lalu Zoe dan Claire pun sangat tenang dan bahagia. Dan film pun berakhir. Come on. They all different like us. Yeah. Say what? Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah membunuh tikus. Ingat, tikus adalah makhluk hidup. Mereka pun ingin hidup sama seperti kita. Jangan lupa di subscribe.